Sekolah Ambon Jemaat Immanuel OSM. Warta Jemaat Kamis 31 Desember 2020. Dalam rasa syukur atas penyertaan Tuhan Yesus di sepanjang tahun 2020 yang akan berakhir tinggal beberapa jam lagi, kami menyampaikan selamat sore dan shalom bagi jemaat yang berada di rumah. Kasih Tuhan selalu menyertai saudara-saudara. Selanjutnya dimohonkan perhatian terhadap warta jemaat di saat ini. Pertama, informasi pelayanan. Ibadah mengakhiri tahun 2020 Kamis 31 Desember 2020 dilayani oleh Pendeta Nyonya J.A. Adiutade. Pembacaan Alkitab Mazmur 90 ayat 1 sampai dengan 12. Liturgi ibadah akhir tahun 2020. Ibadah tahun baru berlangsung besok Jumat 1 Januari 2021 di semua gedung gereja sebanyak 2 kali, yakni pertama pukul 8 waktu Indonesia Timur bersamaan dengan ibadah secara streaming atau manual bagi warga jemaat yang lansia, anak-anak, dan yang sakit. Yang kedua pukul 10 waktu Indonesia Timur. Berikutnya ibadah perjamuan kudus awal tahun 2021 berlangsung pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021. Berlangsung di setiap rumah dan dilayani oleh majelis jemaat pada pukul 8 waktu Indonesia Timur sampai selesai. Ibadah minggu pertama di tahun 2021 berlangsung pada hari Minggu 3 Januari sekaligus syukur perjamuan kudus dilaksanakan pada pukul 18 WIB di semua gedung gereja bersamaan dengan ibadah secara streaming atau manual bagi mereka yang lansia, anak-anak maupun yang sakit. Demikian penyampaian warta jemaat di saat ini. Terima kasih dan selamat beribadah. Majelis Jemaat Gereja Protestan Maluku Immanuel OSM, Penatua KDJ Penjalang Sekretaris, Pendeta Nyonya J.A. Adiutade Ketua. Jemaat diundang berdiri. Kita menyambut perayaan firman Tuhan dengan menyanyi kidung 2 Sabat Lama nomor 136 ayat pertama. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat dalam ibadah syukur akhir tahun 2020 di saat ini. Dan menyertai juga. Nikmat Maha Tuhanku, aku puji bersyukur. Terima
Ya Allah pencipta semesta, di tengah ancaman pandemi virus corona dan berbagai persoalan yang melilit hidup kami di tahun ini, berkali-kali kami berniat hendak menepati perintah-perintah-Mu dan menjauhi segala perbuatan dosa. Namun karena kelengahan dan keangkuhan, kami jatuh lagi ke dalam dosa. Tuhan, ampunilah kelengahan dan keangkuhan kami. Ya Yesus Kristus, penebus kami, kasih-Mu telah menyelamatkan kami, namun kami tidak setia menuruti kehendak-Mu. Ya Yesus, kasihanilah kami dan ajarilah kami untuk selalu bersyukur kepada-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami dapat melihat jalan-jalan kehidupan yang berkenan bagi Tuhan. Amin. Hai anak domba Allah yang telah datang. Ketika kita mengaku dosa kita dengan jujur di hadapan Allah, dengarlah berita pengampunan dosa darinya. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Dengarlah firman yang membaharui hidupmu. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dia hidupku. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terbaca di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Mazmur 90 pada ayatnya yang pertama dan berakhir pada ayatnya yang ke-12, dan kita akan membacanya secara berbalasan. Namun mendahului pembacaan firman Tuhan dan sekaligus pemberitaannya, kita akan berdoa memohon kuasa Roh Kudus
menuntun kita semua. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup dan kudus, di kesempatan yang indah dan berbahagia ini Tuhan, kami selaku umat-Mu telah mempersiapkan hati dan seluruh kehidupan kami untuk membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon dengan kerendahan hati kami, tuntunlah kami, jamalah hati dan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang kami baca, kami dengar, boleh menjadi arah, petunjuk, bahkan memberikan pengharapan, kekuatan dan sukacita bagi kami dalam menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Bersabdalah bagi kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Begini bunyi firman Tuhan. Allah tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diadakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Seperti mata berseribu tahun sama seperti dari kemarin apabila dilantik, atau seperti suatu giliran jaga di batu mati. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang sudah lalu. Sungguh, kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemas-Mu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab waktunya buru-buru dan kami melayaninya. Ajarlah kami menghitung. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Demikianlah firman Tuhan. Kita aminkan dengan menyanyikan lagu aklamasi haleluya, haleluya, haleluya. Bapak dan Ibu, anak-anak yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, yang tetap berada di rumah karena mesti mengikuti protokol kesehatan terkait upaya kita untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Selamat sore, Shalom. Pasti kita bergembira, kita bersukacita karena kita telah berada di penghujung tahun 2020. Kita bersukacita, kita bergembira karena kita dituntun, karena kita dijaga, karena kita disertai dan kita dilindungi oleh Allah di dalam Kristus dan Roh Kudus. Pasti tidak ada seorang pun yang akan mengatakan bahwa beta sampai di penghujung tahun ini karena kehebatan beta, karena kekuatan beta, karena pandainya beta merawat tubuh, bahkan menjaga kesehatan. Oke saja, itu hal yang wajar. Tetapi dari semua cara, dari semua tips yang kita lakukan untuk merawat
kita tidak akan tiba di penghujung tahun 2020. Kita semua akan sepakat mengatakan yang demikian. Karena itu di saat beta, Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak berada di tahun 2020 dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember saat ini, bisakah kita mengidentifikasi segala aktivitas hidup kita, baik yang berkenan di hadapan Tuhan dan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Mungkin secara garis besar, berapa banyak kelakuan kita, tindakan kita, kata-kata kita yang tidak mencerminkan kebesaran kuasa Allah dan sebaliknya. Pasti Bapak dan Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kita akan bilang bahwa presentasi terbesar adalah kita melukai Tuhan, kita menyakiti Tuhan, kita menyinggung Tuhan, dan tidak ada seorang pun yang bisa menyangkal itu. Ditambah lagi dengan berbagai pergumulan-pergumulan yang berat, termasuk ancaman zaman ini, yakni pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Namun saudara-saudara yang dikasihi, betapa hebat kuasa penyertaan Tuhan. Coba kita mengingat life journey kita, perjalanan hidup kita di sepanjang tahun yang akan terlewati. Ketong ingat-ingat, ketong akan bilang begini, sio kalau Tuhan sen tuntun ketong ini, sen mungkin ketong ada sekarang. Sio kalau Tuhan sen jaga ketong, sekalipun ketong ini kejahatan, sekalipun ketong ini begini dan begitu, tetapi kepeduliannya bagi kita sempurna. Tentu Bapak dan Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kita tidak mau mengakhiri hidup sampai di hari ini, di penghujung tahun ini. Tetapi semua orang punya obsesi, punya ekspektasi untuk berada lagi di tahun rahmat Tuhan 2021 dan seterusnya. Karena itu pertanyaan sederhana, apa yang telah kita siapkan untuk mendasari perjalanan panjang di tahun yang baru, tetapi juga mengakhiri tahun ini? Mungkin sepintas orang akan mengatakan, beta susiap petasan, beta susiap sopi sekian, beta susiap minuman keras, beta susiap ini dan itu. Pertanyaannya lagi, apakah kesiapan-kesiapan itu bisa menjamin masa depan kita, menjamin kehidupan kita yang berkualitas atau tidak? Saya tidak bilang kita mesti menjawabnya di saat ini, tapi jawaban itu akan terhaktakan nanti setelah kita selesai ibadah dan seterusnya. Itulah sebabnya di penghujung tahun ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi, kita telah membaca kebenaran Alkitab yang terbaca tadi di dalam Mazmur 90, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Dan di dalam ayat-ayat ini, jika kita membacanya secara seksama, kita akan menemukan beberapa poin yang sangat penting dan sangat esensi bagi kehidupan kekinian kita dan keakanan kita. Musa, api Allah, adalah seorang tokoh yang sangat dekat dengan Allah, bergaul dengan Allah. Hari-hari hidupnya, kalau kita membaca sejarah, setelah diadopsi oleh putri Firaun dan tinggal di istana 40 tahun lamanya, dia sudah menjalani hidup yang luar biasa. Kehormatan, kekayaan. Tetapi
menggembalakan kawanan ternak milik mertuanya itu. Membentuknya juga sebagai seorang abdi Allah yang tahan banting, yang tahan uji. Artinya tidak sekedar dia mengalami kesenangan di istana, tetapi juga dia mengalami penderitaan, kesengsaraan, dan pergumulan-pergumulan yang hebat tatkala dia menggembalakan ternak piaraan. Dan setelah itu Allah kembali mengutusnya ke Mesir untuk membebaskan Israel keluar dari Mesir karena perbudakan. Dan bukan hal yang mudah, Bapak dan Ibu, saudara-saudara dan anak-anak. Artinya bahwa pengalaman pahit, getir, susah, senang, jatuh bangun, untung, rugi, sukses, gagal, sakit dan sehat dialami oleh Musa, abdi Allah. Dan karena itu dengan ketenangan diri, ada ruang dan kesempatan untuk berelasi dengan Tuhan. Dan dia menyatakannya kepada Tuhan. Yang pertama, pengakuan terhadap kedaulatan Allah yang luar biasa bagi semesta ini termasuk manusia. Pengakuan bahwa Allah itu maha kuasa, Allah itu tempat perteduhan, tempat perlindungan, dan diakui. Dan kredo itu muncul dari pengalaman hidup, pengalaman melewati susah senang, melewati penderitaan, kesengsaraan. Ternyata Tuhan itu adalah tempat perteduhan. Bahkan diyakini sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, dan sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Artinya Allah itu kekal, abadi, langgeng. Hal yang kedua, di dalam doanya dia mengetengahkan kerentanan manusia. Manusia itu mudah retak, hancur. Manusia itu tidak punya arti apa-apa di hadapan Allah. Manusia itu seperti rumput. Di pagi berkembang, di petang lisut dan lain. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dalam Yesus. Di dalam doanya, Musa mengetengahkan kerentanan manusia yang tidak punya arti apa-apa di hadapan Allah. Artinya bahwa tanpa perkenaan Allah, tanpa Allah, manusia tidak akan menjadi manusia yang sejati. Manusia tidak akan menjadi manusia yang berkualitas. Dan karena itu di dalam kata-kata doanya dia katakan, kemanusiaan manusia, usia manusia hanya berkisar 70 sampai 80 tahun. Dan bagi dia dalam kondisi seperti itu yang terbatas itu, kesempatan yang sangat terbatas itu, manusia harus bijaksana. Dan di dalam ayat 12 bilang, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak dan Ibu, saudara-saudara dan anak-anak, untuk menghitung hari mulai dengan detik, jam, hari, minggu, bulan, tahun, itu hal yang mudah. Dan bagi Musa itu perkara yang gampang. Bahkan di dalam
Dia mesti memiliki masa depan dan seterusnya. Tetapi ingat, kita boleh punya obsesi. Tetapi jika Allah tidak berkenan, obsesi itu tinggal menjadi obsesi, tidak akan pernah menjadi kenyataan. 1000 kali kita punya obsesi, tapi kalau kita tidak memperjuangkannya bersama Allah, sekali lagi obsesi itu tinggal menjadi obsesi. Karena itu juga tidak sekedar menghitung menit, jam, hari, minggu, bulan dan tahun. Tetapi bagi Musa, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Artinya apa? Hidup ini harus dikelola dengan baik, harus dimanfaatkan dengan baik. Kesempatan hidup ini harus diberi isi dengan perkara-perkara yang menyenangkan hati Tuhan, perkara-perkara yang mendatangkan hidup, perkara-perkara yang memberi kontribusi bagi masa depan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi, beberapa jam ke depan Ketum akan mengakhiri tahun 2020. Sekali lagi, persiapan kita apa? Masing-masing orang akan menjawab. Tetapi dari ayat-ayat bacaan ini, kita diajak untuk mengakui kedaulatan Tuhan. Kita diajak untuk mensyukuri perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan kerjakan bagi kita. Kita diajak untuk berterima kasih kepada Tuhan, tidak saja dengan bibir mulut, tetapi dengan akta hidup kita yang bersyukur. Akta hidup yang bersyukur bukan pesta pora, bukan mabuk-mabukan, bukan petasan, tetapi akta hidup yang bersyukur tatkala kita membangun mesbah bagi Tuhan dan meletakkan dasar kehidupan kita seterusnya kepada Tuhan, dengan mengingat bahwa hidup kita hanya sementara di dunia ini, keterbatasan hidup kita. Sebab saya, Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak, kita tidak bisa memprediksi hari esok ini Ketum bagaimana, lusa ini Ketum bagaimana, dan seterusnya. Ada orang yang berjalan-jalan, tiba-tiba dia meninggal. Ada orang yang duduk, tiba-tiba dia meninggal. Ada orang yang sementara tidur dan dia tidak bangun-bangun lagi. Dan kesementaraan hidup ini harus diisi sekali lagi dengan hal-hal yang berguna. Jadi ketika kita mempersiapkan diri mengakhiri tahun dan memasuki tahun baru, mari kita melepaskan seluruh keegoisan kita, kemanusiaan kita yang terkadang membawa kita jatuh ke dalam berbagai pencobaan, yang terkadang merenggut masa depan kita sendiri. Kita diajak untuk berevaluasi. Kita diajak untuk menghormati Tuhan yang memberi kesempatan kita untuk hidup. Dan kita juga harus menjadi orang-orang yang tahu diri. Bukan orang-orang yang tak tahu diri, tapi menjadi orang-orang yang tahu diri, yang sadar diri, yang siuman akan kesempatan hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kita setahun ini. Dan kita juga diajak untuk menghitung hari-hari hidup kita sedemikian rupa, supaya kita beroleh hati yang bijaksana, supaya hidup ini berguna, hidup ini bermanfaat. Jangan kita hanya beribadah dan mempersiapkan diri untuk mengakhiri tahun ini saja, tetapi kita juga harus beribadah dan menyerahkan seluruh perjalanan hidup kita di tahun yang baru, di
kita nggak sangka. Sebab biasanya semua orang hadir di tanggal 31 dalam setiap ibadah, termasuk mungkin di rumah. Yang biasa cuek pun masuk, takut mati, takut mengakhiri hidup. Tapi kan kalau Tuhan menganugerahkan tahun baru, hari pertama ibadah, ada yang masih tidur, ada yang tidak mau tahu dengan dentangan lonceng, ada yang cuek merasa bahwa yang penting beta semua ada di tahun baru. Pak saudara yang dikasihi, tantangan-tantangan hidup yang akan kita jalani ke depan kita juga tidak bisa memprediksi, termasuk tantangan zaman, termasuk pandemik virus corona. Dan firman ini mengajak kita semua, mari kita saling bergandengan tangan, kita memupuk persaudaraan, bahkan ruang-ruang doa dan kesempatan-kesempatan berdoa untuk saling mendoakan dan saling peduli seorang dengan yang lain, supaya hidup ini semakin berguna dan bermanfaat. Dalam pengakuan terhadap kedaulatan Allah yang luar biasa, yang maha kuasa, tetapi juga kesadaran kesementaraan kehidupan kita di dunia ini, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang fatal, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang hampa dan kosong untuk menjalani hidup ini, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang hidupnya sekedar bernafas, tetapi hidup ini tidak diisi dengan hal-hal yang berguna, termasuk saling menghidupkan. Mari kita mengakhiri tahun ini dengan mengakui kedahsyatan kepemimpinan Tuhan yang luar biasa, dan menyerahkan hidup ini dituntun oleh Tuhan. Bahkan Roh Kudus juga menuntun kita untuk mengatakan kesadaran tuntunan Tuhan itu dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sebagai respon atas pemberitaan firman, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama. Kita berkata demikian: aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Jemaat Kristus, mari kita doa untuk menyerahkan persembahan syukur kita. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, di dalam ibadah akhir tahun 2020 ini, umat-Mu telah memberikan persembahan syukur. Baik itu persembahan syukur keluarga, persembahan syukur hari ulang tahun, persembahan persepuluhan, dan persembahan lainnya. Tuhan Bapa di sorga, terimalah dan berkatilah persembahan umat ini agar dapat dipakai guna perluasan pekerjaan di tengah-tengah jemaat dan dunia ini.
Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, sebelum kita masuk di dalam syafaat, saya jemput kita semua berdiri. Kita mengingat seluruh penyertaan dan kasih sayang Tuhan yang luar biasa bagi setiap pribadi, setiap keluarga dan persekutuan jemaat kita. Ternyata sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, jumlah jiwa di dalam jemaat yang tercatat 4.107 orang, dengan jumlah kepala keluarga 973 orang, jumlah warga jemaat laki-laki 1.955 orang, dan perempuan 2.057 orang. Mereka yang meninggal di tahun 2020 adalah 43 orang. Mari kita mendoakan mereka yang telah dipanggil pulang oleh Tuhan, termasuk keluarga-keluarga mereka, supaya mereka dikuatkan, mereka dihibur dan diberikan pengharapan, termasuk para pelayan Tuhan di gereja Protestan Maluku. In memoriam dimulai. Selesai, disilakan duduk. Mari kita menyatu di dalam syafaat dan kita akan mengakhirinya dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama. Tinggal beberapa jam, kami akan mengakhiri tahun 2020 dengan segala yang telah kami alami, kami rasakan di tengah realitas hidup, sebagai pribadi, sebagai keluarga, juga sebagai persekutuan. Dan dalam perjalanan panjang 1 tahun, jika bukan Tuhan yang menuntun, jika bukan Tuhan yang menyertai, jika bukan Tuhan yang mengawal, sia-sialah kehidupan semua kami. Sekalipun di dalam perjalanan panjang setahun ini ada suka duka, ada untung rugi, ada sukses dan gagal, ada jatuh bangun, ada sakit sehat yang kami alami. Tetapi kasih-Mu yang besar menguasai kami. Terima kasih, sebab hanya Engkau Allah di dalam Kristus dan Roh Kudus yang punya kuasa, yang punya kemuliaan dan keagungan. Jujur kami mohon ampun atas setiap kesalahan kami, baik yang nyata maupun tersembunyi di dalam kesadaran maupun tidak, yang kami lakukan secara sengaja maupun tidak, yang masih kami ingat maupun terlupakan, yang dilakukan oleh para pelayan-Mu, yang dilakukan oleh para orang tua, orang-orang muda, anak-anak, laki-laki maupun perempuan. Biarlah kami dibarui, biarlah kami dipulihkan, biarlah kami diperbaiki, supaya Engkau menuntun kami berjalan di tahun 2021 dengan teguh berdiri dalam iman dan percaya kami kepada-Mu. Kami bersyukur kepada Tuhan, sekalipun ibadah berlangsung di tiap-tiap rumah bagi yang lansia, bagi yang anak-anak, bagi yang sakit maupun
maupun yang sementara dipulihkan. Karena kami berhadapan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Dan karena itu protokol kesehatan mesti kami jaga. Bukan kami takut, tetapi kami tahu Engkau menghikmati kami, supaya kami bisa merawat hidup ini dan kami bisa isi dengan perkara-perkara yang bermanfaat, yang berfaedah untuk hidup hari ini dan yang akan datang. Kami mohon belas kasih-Mu, supaya kesiapan kami untuk mengakhiri tahun 2020 dan memasuki tahun baru anugerah Tuhan 2021 dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang penuh bersyukur, dengan kata-kata yang berfaedah dan menghidupkan, tapi juga dengan tindakan-tindakan yang sesuai dengan kehendak. Segala persiapan dalam bentuk petasan, minuman keras dan seterusnya di dalam nama Yesus Tuhan ubah, supaya siapapun yang mempersiapkannya, dia akan diubah untuk mempersiapkan hal yang berguna, hal yang berfaedah bagi hidupnya masa kini dan masa yang akan datang. Kiranya para orang tua dapat menolong orang-orang muda, dapat membantu anak-anak, dapat mendampingi, mengawasi, menegur, menasihati mereka, supaya kesempatan hidup yang Tuhan anugerahkan ini terus berjalan. Tapi berjalannya hidup tidak sekedar bernafas, tetapi hidup yang berkualitas, hidup yang menghidupkan, hidup yang berfaedah, hidup yang berguna bagi diri, bagi keluarga, terlebih bagi Tuhan dan bagi banyak orang. Kiranya di tiap-tiap keluarga Mesbah Allah ada. Kiranya mereka yang sakit disehatkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang berduka dihibur. Hikmat dan kearifan Tuhan karuniakan bagi setiap kami. Kiranya orang-orang muda dan anak-anak sampai janin dalam rahim ibu bertumbuh di dalam pengenalan yang benar dan takut Tuhan. Kiranya seluruh pekerjaan yang tertunda di tahun 2020 Tuhan akan siapkan di tahun baru. Segala kegagalan di tahun 2020 Tuhan akan memberi kesuksesan. Tapi biarlah kami belajar dari setiap kegagalan, kejatuhan. Oh, ternyata Tuhan luar biasa untuk membentuk keimanan kami, supaya kami bergaul akrab dengan Tuhan dan suka kepada segala perintah Tuhan. Kiranya setiap keluarga dipenuhi dengan kasih dan cinta-Mu, agar tidak ada penyimpangan, penyelewengan, dan keabadian cinta kasih Kristus ada di tiap-tiap keluarga, supaya setiap keluarga ataupun rumah tangga abadi dan langgeng. Tuhan memberkati masa depan anak-anak kami, generasi-generasi muda kami. Kiranya tidak ada krisis moral, krisis etika di dalam hidup mereka, tapi mereka akan mengalami pemulihan dan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Kiranya kebodohan mereka, kemalasan mereka, kecuekan, masa bodoh mereka, kenakalan mereka berakhir di tahun ini, supaya Tuhan pulihkan mereka memasuki tahun 2021. Mereka menjadi anak-anak yang takut Tuhan dan menghormati orang yang lebih tua. Kami berdoa kiranya semua kami diberikan nafas hidup yang panjang, supaya kami sehat dan virus serta bakteri dan kuman jenis apapun mempan terhadap kami. Karena Tuhan sebagai dokter yang agung, tabib yang benar, selalu melindungi kami. Pelihara kami bagai bejana, termasuk para pelayan, baik para pelayan khusus, para pendeta, penatua dan diaken, bersama keluarga, badan-badan pembantu pelayanan, tim dan panitia-panitia yang dibentuk di dalam jemaat ini untuk melancarkan kerja pelayanan. Tuhan memberkati kami semua dan merahmati kami semua.
supaya komitmen untuk bekerja dapat kami lakukan, sebab kami mesti mempertanggungjawabkannya kepadamu ya Allah. Kami berdoa, Tuhan pun memberkati gereja kami, termasuk gereja Protestan Maluku, dengan seluruh kiprahnya dalam tanggung jawab misioner, secara komunal maupun secara institusi. Hikmat Tuhan ada untuk menggerakkan gereja. Persiapan persidangan ke-38 Sinode Gereja Protestan Maluku yang akan berlangsung di tanggal 7 sampai 14 Februari 2021 dikondisikan juga oleh Tuhan. Tuhan pun memberkati kerja pelayanan yang dilakukan, memberkati juga kami sebagai masyarakat bangsa dan negara, memberkati pemerintah kami. Kami yakin, seyakin-yakinnya bahwa kemaslahatan masyarakat bangsa dan negara ini terletak di tangan Dia. Karena itu biarlah Engkau selalu mengelisahkan kami di tengah keragaman untuk saling menghargai, untuk saling mensupport, untuk saling mendorong demi kebaikan bersama, dan pemerintah pun Tuhan nikmati dalam seluruh kerja mereka. Setiap pengambilan keputusan dan kebijakan kiranya berdasar hikmat Allah, supaya upaya kemaslahatan masyarakat bangsa dan negara ini dapat dinikmati secara bersama-sama. Kami berdoa, upaya dunia ini, negara ini, provinsi dan kota ini, untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona dan seterusnya, kami berdoa kepada-Mu, tolonglah kami Tuhan, bantulah kami, termasuk mereka yang masih terpapar, mereka yang ada di garda terdepan, para relawan, tapi juga para tenaga kesehatan, gugus tugas. Kami mendoakan mereka kepada Tuhan dengan seluruh tanggung jawab yang mereka kerjakan dari waktu ke waktu. Bahkan kami juga mendapat info ada virus yang lebih dahsyat lagi. Kami berdoa kepada-Mu, segala macam jenis virus, kuman maupun bakteri tidak akan pernah bisa menguasai kami, sebab kami punya kekuatan kuasa Allah di dalam Kristus yang hebat dan ajaib, yang mampu menguasai segala macam jenis virus, bakteri maupun kuman. Dengan begitu kami menjadi orang-orang yang sehat jasmani maupun rohani. Tuhan tolong kami dan Tuhan bantu kami, sebagaimana penyertaan Tuhan bagi kami sampai di penghujung tahun 2020. Penyertaan yang sama kiranya menjadi bagian kami memasuki dan berjalan di tahun 2021 dan seterusnya. Ataupun jangan suruh kami berangkat mengakhiri tahun 2020 kalau Tuhan tidak menyertai kami, menjaga kami dan menolong kami. Kami butuh Engkau Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang telah kami baca dan dengarkan. Dan Roh Kudus Tuhan jualah yang menyempurnakannya bagi setiap telinga yang mendengar, untuk diaktakan dalam keseharian kehidupan kami dari waktu ke waktu. Dunia secara menyeluruh ada di dalam kendali kuasa-Mu, termasuk alam ini. Ini doa kami, ini harap kami. Kami menyampaikannya di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa secara bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Saudara, disilahkan berdiri. Kita gedungkan nyanyian Dua Sahabat Lama nomor 135 bait pertama dan baitnya yang kedua.
isyarat bahwa perjalanan hidup ke depan di tahun baru 2021 tidaklah mudah. Karena itu marilah menghitung hari-hari hidup dengan bijaksana, sambil tetap berpegang teguh pada penyertaan Tuhan yang tak pernah berubah. Sebab Ia sendiri yang telah meneguhkan janjinya itu. Firman-Nya, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah janji penyertaan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Silakan duduk dan kita masuk ke satu studio. Saat teduh selesai, ibadah selesai, atas nama majelis jemaat pribadi dan keluarga, kami menyampaikan selamat mengakhiri tahun 2020 dan siap untuk memasuki tahun anugerah Tuhan 2021. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Shalom.